sudah pulang selesai ya. Tadi materinya itu ya, membahas apa tadi? Surat ayat 118 ya. Kita lihat nanti. Ini saya pulang dari majelis ya, majelis Jogorogo. Intinya kalau Islam itu memang pegangnya, kita pegang itu Al-Quran dan Sunnah ya. Tadi ya intinya kalau Islam itu kan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu loh. Tadi intinya di majelis Jogorogo, ayat yang berhubungan dengan itu. Ini saya dalam perjalanan pulang ya, saya lewat jalan sana. Ini kondisi sepanjang perjalanan pulang dari majelis Jogorogo. Ini dalam perjalanan pulang dari majelis Jogorogo ya. Intinya kalau kita beragama itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu ya. Tetangga saya. Ini untuk kenangan. Saya kalau masih libur ya masih ngaji teman-teman. Mbak Umul. Ini rumahnya Mbak Umul. Banyak lombok. Loh. Kenapa? Dapat Windun. Nggih. Ya. Windun itu dari majelis Jogorogo. Intinya kalau kita beragama itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya teman-teman. Kalau saya insya Allah, kalau saya kenapa kok mantap ngaji di majelis itu karena yang diajarkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya tidak mengadakan, saya kan ditanyai tadi tuh, apa tidak nyewu ibu atau nyatus ibu gitu. Saya bilang karena tidak ada tuntunannya itu ya. Bupati ini Mas Agung, putranya Bupati, melihara kambing ternyata. Ini Mbak Mila, ini melihara kambing Bupati ya. Kan saya ditanya itu kok nggak mengadakan 100 nyewu ibu itu. Saya jawab karena tidak ada tuntunan. Saya kok mantap ngaji di majelis itu kenapa? Karena yang diajarkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi tidak mengadakan 1000 hari 100 hari itu ya. Ini bakso Upin-Ipin teman-teman. 1895. Tadi kodenya ada 27 tetangga saya ya. Kode mobilnya ada 27. Kodenya temennya dia sama itu 927. Banyak teman-teman yang kodenya 27. Udah sampai teman-teman saya. Nah, ini dia tadi katanya nggak ngasih. Tadi saya beli goni Mbak Jajan. Saya tadi saya beli goni Mbak Jajan apa ya, sebentar ya. Ini tadi sudah mandi dia di kamar teman-teman. Tadi saya beli, katanya dia pengen jajan. Tadi saya beli singkong, ubi singkong sama itu ada kan ketemu Mbak Jajan di jalan toh, terus ketemu Mbak Jajan di jalan, terus itu loh ini itu teman-teman apa saya beli apa ini saya masukin beli anu itu apa jenenge, saya beli itu fried chicken sama corah
sama ubi, singkong ubi. Ya engko nek dia gelem, nek gak gelem ya tadi njaluk roti, tapi rotinya kan tinggal sedikit. Saya cuma beli kemarin. Tadi saya masak itu teman-teman. Saya masak mie, saya beli lagi mie rasa soto plus saya buat telur ceplok enak teman-teman. Tapi mie sing sing godok ngono kae. Saya ginikan dulu, saya pinggirkan dulu teman-teman. Ndek ben kucing ini saya pinggirkan, udah kucingnya pipis ning kene. Saya kemarin sudah ketemu itu spray kok. Di Arif nek benci spray ini. Di Arif kan belum pulang. Ini kucing saya tadi saya beli fried chicken. Saya kan pas pengajian kan, dalam perjalanan ke pengajian kan ketemu Mbak Jajan. Saya sekarang beli fried chicken sama corah sama ubi. Nanti dia mau gak mau ya wis ngono. Ini sebentar cuman saya jeda, saya tunjukkan. Nah ini teman-teman, mumpung tadi ketemu Mbak Jajan ubi. Mumpung dia ini dua kucing saya tak beli ini teman-teman, itu corah. Ini tadi mumpung ketemu Mbak Jajan. Kira ketemu juga tuku sayang. Tadi saya kan kalau untuk makan tadi masak mie rasa soto. Enak teman-teman. Saya campur lombok. Saya tambahin lombok sama saus. Ditambah bumbu mie. Tak saya tambahin teman-teman sama royco, enak teman-teman. Ini ditambahin bumbu sampingan. Ini mumpung ketemu Mbak Jajan tadi saya kan berangkat pengajian kan 2:30 toh. Terus itu jam 3 kan sholat, tapi saya pas waya gak sholat, jadi saya tidak ikut sholat haid nih teman-teman. Setiap jam 3 itu sholat majelis itu, jadi sholat berjamaah. Tapi biasanya saya pas sholat ya ikut sholat, tadi karena saya pas haid ya tidak sholat. Tapi saya berangkatnya 2:30 di sana, jadi pembacaan brosur itu dulu teman-teman, lalu baru jam 3 kan sama sholat itu biasanya. Tapi saya nggak ikut sholat karena yo haid lah, tidak sholat bagi wanita. Biasanya saya ikut sholat. Nah tadi saya tidak sholat. Itu intinya tadi di majelis tadi, kalau kita itu beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya itu sebenarnya di dunia ini serba tidak terpaksa teman-teman. Memang saya itu cocoknya seperti ini gitu. Jadi yang saya posting baik di WA atau di YouTube saya itu tidak terpaksa. Yo karena dunia ini nggak abadi ya. Jadi peribahasanya ya karena dunia nggak abadi, nggak pakai apapun itu nggak terpaksa. Gitu ya. Tadi di majelis itu kan gini toh, intinya beragama itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya mantap di majelis itu karena yang digunakan itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah teman-teman ya. Jadi tadi saya ditanya juga kenapa kok tidak mengadakan selamatan ya gitu. Saya jawab karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mengadakan selamatan kematian itu mereka ikut mazhab tertentu teman-teman ya. Bahkan Imam Malik, Imam Hanafi itu yang diikuti apa? Al-Quran, Sunnah. Tapi banyak yang salah paham teman-teman. Mereka tuh salah paham. Imam Malik sendiri pun ya mengikuti Allah dan Rasulnya. Maksudnya mereka itu tidak mengadakan nyewu nyatus. Kalau mengadakan nyewu nyatus itu bukan dari Imam Malik loh ya. Karena Imam Malik sendiri pun juga mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak mengadakan selamatan kematian seperti itu loh teman-teman. Mereka tuh salah paham teman-teman. Mengikuti mazhab tertentu itu maksudnya ki nenek moyang mungkin ya nenek moyang itu loh teman-teman. Kalau mazhabnya Islam itu kan sebenarnya Al-Quran dan Sunnah teman-teman. Yang dibawa Nabi Muhammad itu loh. Nih zaman sahabat itu memang mengikuti Nabi kan. Kalau misalnya kan di zaman Nabi itu kan misalnya sahabat melakukan apa terus Nabi mendiamkan, berarti kan membolehkan. Nah di zaman Nabi memang betul itu. Sahabat Nabi itu kan di zaman Nabi toh. Kan misalnya sahabat melakukan itu sholat sunnah tauhur, terus Nabi Muhammad mendiamkan, berarti kan betul. Di zaman Nabi Muhammad ya betul itu nih sahabat itu. Memang Nabi Muhammad itu gerak-gerik sahabatnya diperhatikan. Kalau dia itu mendiamkan berarti membetulkan. Kalau sahabatnya melakukan apa hukum agama ya, kalau Nabi Muhammad itu tidak menegur berarti betul. Ya betul itu sahabat tabi'in itu kan di zaman Nabi Muhammad. Asal ora zaman saiki loh ya. Kalau sahabat-sahabat sekarang itu kan misalnya gaya aturan agama kan ya aturan dia. Tapi kalau di zaman Nabi itu kan misalnya sahabat Nabi melakukan sholat sunnah tauhur, Bilal itu ya teman-teman, terus Nabi mendiamkan, otomatis kan intinya betul
betul gitu loh teman-teman, itu betul memang mengikuti sahabat Nabi itu kan di zaman Nabi Muhammad toh, tapi setelah itu kan enggak. Yang salah itu mengikuti misalnya wali-wali Allah, misalnya setelah Nabi Muhammad itu loh teman-teman, misalnya aku baik aturan opo ngono lho, misalnya jawane iki wong soleh tapi di luar Nabi Muhammad, nah itu kan nek sahabat Nabi itu kan masih di zaman Nabi Muhammad. Nah itu ya memang betul, misalnya agama mengikuti zaman pas Nabi Muhammad ini nggak boleh, tapi yang tidak boleh itu di luar Nabi Muhammad itu loh teman-teman. Tadi saya ditanyai kok tidak mengadakan nyewunya, terus ibu itu loh, ya saya jawab karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya di majelis tadi kalau beragama itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya, insya Allah lah. Nah itu kucing saya sudah pulang ya teman-teman. Jadi itu tadi perjalanan saya, itu intinya ya. Sekian dulu ya. Insya Allah kalau besok Senin masih libur, saya juga masih ngaji di majelis lagi ya. Kita liburnya 2 minggu. Kita kalau masih libur saya nanti juga ngaji di majelis lagi besok Senin insya Allah. Semoga kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.